Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara sederhana untuk memanipulasi wanita. Tapi sebelum kita masuk ke inti dari video ini, gue akan bertanya dulu. Apa maksud kamu pengen memanipulasi wanita atau memanipulasi orang lain? Apakah karena kamu miskin sehingga kamu harus memanipulasi orang lain, manfaatin orang lain untuk kesenangan pribadi kamu? Apakah kamu itu adalah orang yang dulunya tersakiti, banyak menderita gitu, merasa menjadi korban dari dunia ini tidak adil gitu, sehingga kamu itu punya niatan untuk memanipulasi orang lain? Apakah karena kurang kasih sayang gitu, orang tuamu lupa memberikan kasih sayang gitu, sehingga kamu merasa bahwa orang di dunia ini tuh semuanya jahat gitu, sehingga kamu punya niatan untuk memanipulasi orang lain gitu. Kalau kamu merasa punya pikiran seperti itu, ya itu tanda bahwa kamu seharusnya mampir ke psikiater atau ke terapis. Kenapa? Karena ada penyakit di hati kamu. Banyak orang dengan bangga gitu membuat sebuah konten untuk cara memanipulasi orang lain, cara memanipulasi wanita gitu. Banyak orang merasa bangga bisa memanfaatkan orang lain gitu loh. Ini kan sebuah mindset atau pemikiran yang sebenarnya lucu gitu. Seharusnya kamu itu berpikir gimana caranya agar orang lain itu bisa upgrade diri gitu. Gimana caranya biar orang lain itu bisa mengembangkan potensinya gitu loh. Tapi malah kamu nyari ide-ide konyol gitu loh. Cara memanfaatkan orang lain, cara memanipulasi orang lain gitu loh. Kok iya gitu, kamu tuh sejahat itu? Ya sudahlah, namanya juga manusia gitu. Karena dulu tersakiti ya akhirnya pengennya balas dendam gitu. Memang kadang-kadang dunia ini lucu gitu. Kalau kalian pengen memanipulasi orang lain, ya kalian harus paham konsekuensinya. Ketika kamu memanfaatkan orang lain, memanipulasi orang lain, pasti akan ada yang namanya balasan atau karma. Apapun yang kamu lakukan, itu pasti Tuhan akan membalasnya juga gitu loh. Kalau kamu memanipulasi orang lain, suatu saat mungkin kamu akan dimanipulasi juga oleh orang lain. Bahkan kadang-kadang manipulasinya jauh lebih banyak gitu. Kamu memanipulasi 1 kali, mungkin besok pembalasannya adalah kamu dimanipulasi sampai 100 kali. Bisa jadi, kita nggak tahu. Kalau kamu sudah paham efek dan resikonya, ya gue akan mulai videonya. Jadi kalau kamu pengen memanipulasi orang lain, kamu harus tentukan dulu targetnya. Tidak semua orang itu bisa dimanipulasi. Bahkan banyak orang yang bikin buku cara memanipulasi atau bikin konten cara memanipulasi orang lain, orang itu juga tidak bisa memanipulasi banyak orang. Jadi sebenarnya itu adalah omong kosong. Kamu bikin video tentang cara memanipulasi orang lain, sedangkan kamu sendiri dimanipulasi sama cewek. Atau mungkin kamu sendiri tidak bisa memanipulasi orang lain. Kalau kamu bisa memanipulasi orang lain, kamu pasti jadi orang yang sukses, orang yang kaya gitu, orang yang mungkin bisa lebih keren, lebih hebat daripada Elon Musk. Jadi kamu harus ingat bahwa tidak semua orang itu bisa kamu manipulasi. Karena kalau semua orang bisa kamu manipulasi, wah itu bakal bahaya gitu. Orang yang bisa kamu manipulasi, bisa saja orang itu mungkin lebih kaya dari kamu atau lebih miskin dari kamu, bisa saja. Intinya orang yang bisa dimanipulasi adalah orang yang mau menuruti kemauan kamu. Gimana caranya kamu bisa memanipulasi orang lain? Caranya adalah kamu coba tes aja 1 kali. Karena ini lingkupnya adalah cewek, maka gue akan kasih contoh ke cewek. Jadi cara memanipulasi cewek adalah kamu harus kasih 1 pancingan dulu. Pancingannya adalah kamu minta cewek tersebut untuk melakukan 1 hal yang kamu mau gitu. Contoh misalkan, nanti jalan ya sama aku gitu. Kalau cewek mau memenuhi permintaan kamu, berarti dia masuk ke 1 jebakan. 1 pancingan ini dia masuk. Kalau dia nggak mau, ya berarti dia nggak bisa kamu manipulasi. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau dia mungkin menolak, tapi dia kasih jadwal yang lain mungkin karena dia sibuk, besok aja hari sekian gimana? Kamu bisa turuti hal tersebut. Tapi kamu juga kasih pancingan lagi. Oke, besok kita jalan tanggal sekian, jam sekian, tapi kamu harus pakai baju warna ini. Akhirnya dia akan masuk ke pancingan yang kedua. Poinnya adalah kamu harus siapkan 10 pancingan agar wanita tersebut itu secara tidak langsung berinvestasi sama kamu. Makin banyak cewek ini memenuhi pancingan kamu, maka secara tidak langsung wanita ini akan banyak berinvestasi sama kamu.
Makin banyak cewek berinvestasi sama kamu, makin mudah kamu manipulasi. Kalau cewek sampai terkena jebakan, mungkin sampai 10 sampai 20 pancingan, ya cewek ini udah terkena jebakan kamu. Artinya cewek ini sudah termanipulasi sama kamu. Sebenarnya cara ini sering banget dilakukan oleh para playboy di luar sana. Awalnya cewek ini akan kasih tangannya, pegang-pegang, nanti dipeluk gitu, kemudian mulai diraba-raba, baru akan melakukan plok-plok. Ya kamu paham lah maksud gue di mana. Sebenarnya cara memanipulasi orang itu sesimpel itu. Balik lagi, konsep investasi emosi itu jauh lebih berbahaya. Konsep investasi emosi itu bisa digunakan untuk memanipulasi orang lain ataupun digunakan untuk mempererat hubungan kamu sama doi. Nah, tinggal pikiran kamu aja sama niat kamu aja. Kamu itu mau berbuat baik atau berbuat jahat. Nah, kalau isi kepala kamu itu hanya hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang jahat, maka wajar kalau selama ini kamu itu masih miskin atau hidup sengsara. Kenapa? Karena isi kepala kamu penuh dengan kejahatan. Kalau isi kepala kamu itu penuh dengan kebaikan, menolong orang lain, memberi manfaat orang lain, dan kamu sekarang masih miskin atau masih stuck, ya tunggu aja, karena tinggal nunggu waktu kamu itu bakal sukses. Orang jahat maupun orang baik sama-sama punya cara untuk memanipulasi orang lain. Hanya saja niatannya yang beda. Orang jahat akan memanipulasi orang lain untuk kepentingannya sendiri, untuk kepuasannya pribadi. Sedangkan orang baik akan memanipulasi orang lain untuk mengupgrade diri, menambah manfaat, membuat dia ini habitnya jadi tambah bagus, membuat dia ini jadi orang yang lebih sukses dan lebih kaya dan lain sebagainya. Jadi kamu harus bisa berpikir dan kamu tuh harus bisa menerima resiko dan konsekuensinya. Apapun yang kamu lakukan itu akan selalu ada resiko dan konsekuensi. Jangan sampai kamu itu tidak memahami resiko dan konsekuensinya. Memanipulasi orang lain itu bisa menjadi bagus dan bisa menjadi buruk, tergantung dari bagaimana cara kamu bertindak. Ingat, segala sesuatu yang kamu lakukan akan kembali pada diri kamu sendiri. Ketika kamu berbuat baik, ya mungkin kamu akan dapat balasan yang baik. Ketika kamu berbuat buruk, ya kamu akan dapat balasan yang buruk gitu loh. Itu mau kamu yakini nggak kamu yakini, faktanya memang seperti itu. Hukum alamnya memang seperti itu. Jadi coba kamu pikir-pikir lagi, kamu pengen gitu memanipulasi orang lain gitu untuk kepentingan pribadi kamu, atau kamu memanipulasi orang lain agar ya mungkin hubungan kamu menjadi lebih harmonis, atau mungkin hubungan kamu sama dia lebih bagus, lebih balance, atau kamu memanipulasi diri kamu sendiri agar kamu itu bisa bertumbuh. Semoga dengan menonton konten ini kamu menjadi punya pemikiran yang lebih baru gitu, atau istilahnya membuat otak kamu itu berpikir apakah jalan yang kamu pilih ini sudah benar.